Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 15 Oktober 2020, peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia dari Yesus juga dikenal dengan sebutan Santa Teresia dari Avila. Ia lahir di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret 1515. Pada usianya yang ke-17 tahun, Teresia masuk biara Karmelit dan hidup sebagai seorang biarawati yang saleh. Segera setelah mengucapkan kaulnya, Teresia sakit parah dan kondisinya diperparah oleh karena bantuan medis yang tidak memadai. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam. Betapa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja. Tidak peduli berapapun besarnya pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balasan atas cintanya, Yesus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengar dan berbicara dengannya. Teresia pun mulai menerima berbagai penglihatan, vision. Maka ia disebut sebagai seorang mistikus. Selain itu, Teresia juga disebut pujangga gereja karena ia banyak menulis buku-buku dan ajarannya yang begitu luhur dan sangat mendalam yang menunjukkan pengalaman rohaninya sendiri. Buku-bukunya yang terkenal adalah Jalan Kesempurnaan dan Puri Batin. Santa Teresia dari Avila meninggal di Salamanca, Spanyol pada 4 Oktober tahun 1582 di usianya yang ke-67. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu,
Para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah film yang sangat inspiratif sekali yang ingin saya cuplikan mengawali permenungan kita pada hari ini. Filmnya seperti ini. Film ini indah sekali, menggambarkan orang-orang yang acuh, tidak peduli dan tidak mau mengalah. Namun yang rentan, yang difabel, yang lemah, malah menunjukkan hati dan cinta yang besar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus kembali melanjutkan kecamannya kepada para ahli Taurat. Ia bersabda, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam untuk para nabi. Padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka." Yesus ingin mengingatkan mereka kalau Allah telah mengutus para nabinya. Namun nenek moyang mereka telah menolak, menganiaya dan membunuh para utusan Allah itu. Kini Yesus datang dan mewartakan kabar gembira. Mereka pun kembali melakukan hal yang sama, yakni menolak dan tidak mau mendengarkannya. Maka Yesus kembali melanjutkan firman-Nya dengan berkata, "Celakalah kalian ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan, namun kalian tidak mau masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha untuk masuk kalian halang-halangi." Inilah sikap ahli yang hanya sekedar tahu, namun tidak sungguh mengaplikasikan pengetahuannya. Mirip seperti ahli hukum, namun malah menjadi pelanggar hukum. Inilah sikap ahli Taurat yang ahli dan mengerti tentang hukum Taurat, namun tidak mempraktikkan isinya dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kemunafikan para ahli Taurat yang bisa hinggap juga dalam diri kita, yakni tahu dan mengerti, namun abai dalam praktiknya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menep, yakni apa yang kita baca, kita renungkan. Apa yang kita dengar, kita buat, kita tunaikan. Dan apa yang kita imani,
kita wartakan dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.